Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Priscilla Santania Penny. Nah, kali ini saya masih membahas tentang pestisida, namun dengan topik yang berbeda, yaitu tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida, tanda dan gejala, serta pertolongan keracunan pestisida. Nah, seperti yang kita ketahui, pestisida yang digunakan dalam bidang pertanian maupun di rumah tangga merupakan senyawa beracun yang menimbulkan efek samping bagi pengguna, aplikator, bahkan bagi organisme lain. Kontaminasi aplikasi pestisida dapat terjadi melalui kulit, mulut, mata, atau terhisap oleh pernapasan. Maka dari itu, perlu dilakukan tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Menurut Jojo Sumarto tahun 2008, kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, risiko penggunaan pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Dan yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan resiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain, yang pertama, peraturan pemerintah. Banyak peraturan yang mengatur pestisida, termasuk cara penggunaannya, serta tindakan keselamatan yang diambil dan bagaimana agar peraturan tersebut lebih disebarluaskan dan dilaksanakan dan ditaati dengan baik. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Nah, bagian ini merupakan bagian yang terpenting bagi para petani maupun aplikator. Penggunaan pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida, cara penggunaan yang legal, benar, dan bijaksana. Latihan semacam ini disisipkan lewat SLPHT atau Sekolah Lapang Pengelolaan Hama Terpadu maupun melalui penyuluhan-penyuluhan pertanian. Yang ketiga, peringatan bahaya. Setiap kemasan pestisida selalu memuat petunjuk penggunaannya, peringatan bahaya, dan petunjuk serta syarat-syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh pengguna. Pengguna disarankan untuk selalu membaca label atau petunjuk penggunaan sebelum menggunakan pestisida. Pengguna diharapkan juga untuk mempelajari piktogram berupa tanda-tanda gambar seperti lambang APD, yaitu memakai celana panjang, baju lengan panjang, masker, dan sepatu boot. Yang keempat, penyimpanan pestisida. Pestisida sebaiknya disimpan pada tempat khusus dan aman bagi siapa saja, terutama anak-anak. Tempat untuk menyimpan pestisida harus terkunci dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, bahkan hewan peliharaan. Gudang penyimpanan pestisida harus berventilasi baik, bila perlu dilengkapi dengan kipas untuk mengeluarkan udara. Di gudang penyimpanan pestisida harus disebarkan pasir maupun serbu gaji untuk membersihkan atau menyerap pestisida bila ada yang tumpah. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja untuk mencampur pestisida harus bersih, terang, dan berventilasi baik. Pencampuran pestisida harus dilakukan di luar ruangan. Yang keenam, kondisi kesehatan pengguna. Pengguna atau petani harus dalam kondisi kesehatan yang sehat. Yang ketujuh, peralatan pelindung. Pakaian atau peralatan pelindung tubuh harus dipakai bukan saja waktu aplikasi, tetapi sejak mulai mencampur dan mencuci peralatan aplikasi sesudah aplikasi selesai. Pakaian serta peralatan perlindungan yang harus digunakan adalah pakaian yang sebaiknya mungkin harus menutup tubuh seperti celana panjang dan kemeja lengan panjang yang terbuat dari bahan yang cukup tebal dan tenunannya rapat. Menggunakan penutup kepala, misalnya topi yang lebar, menggunakan pelindung mulut dan lubang hidung, misalnya masker, menggunakan pelindung mata, misalnya kacamata, menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air, dan menggunakan sepatu boot.
Menurut Jojo Sumarto tahun 2008, ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna, orang lain, dan hewan peliharaan di sekitarnya, yaitu yang pertama, sebelum melakukan penyemprotan. Jangan melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida bila merasa tidak sehat. Jangan mengizinkan anak-anak berada di sekitar tempat pestisida yang akan digunakan untuk melakukan penyemprotan pestisida pada tanaman. Catat nama pestisida yang digunakan dan jika dapat catat juga nama bahan aktifnya. Catatan ini penting untuk informasi bagi dokter bila terjadi sesuatu. Pakaian dan peralatan pelindung sudah harus dipakai sejak persiapan menyemprot, misalnya ketika mencampur pestisida. Yang kedua, ketika melakukan aplikasi. Yang pertama, perhatikan arah angin. Jangan melakukan penyemprotan yang berlawanan dengan arah angin. Yang kedua, jangan membawa makanan, minuman, atau rokok dalam kantung pakaian kerja. Yang ketiga, jangan membawa makanan, minum, atau merokok selama menyemprot atau mengaplikasikan pestisida. Yang ketiga, sesudah aplikasi. Cuci tangan dengan sabun hingga bersih, segera sesudah pekerjaan selesai. Segera mandi setelah sampai di rumah dan ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari. Yang keempat, keselamatan orang lain dan hewan peliharaan. Jangan menyemprot bila angin bertiup kencang karena drip pestisida dapat diterbangkan angin ke tempat lain yang mungkin mengenai orang lain atau hewan piaraan yang kebetulan berada di dekat tempat pestisida aplikasi. Yang kedua, jauhkan orang lain yang tidak berkepentingan dari tempat aplikasi pestisida. Yang berikut, tanda dan gejala keracunan pestisida. Pestisida merupakan senyawa yang beracun bagi organisme lain termasuk manusia. Respon tubuh manusia atau pengguna maupun konsumen terhadap pestisida dapat menimbulkan keracunan bahkan kematian. Menurut Sudarmo tahun 1988, dia mengelompokkan tanda dan gejala keracunan pestisida ke dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusunnya, yaitu yang pertama ada golongan klorihidrokarbon, yang kedua golongan organofosfat, yang ketiga golongan karbanat, yang keempat golongan dipridil, yang kelima golongan arsen, dan yang terakhir golongan antikoagulan. Hampir dari ke-6 golongan senyawa kimia tersebut memiliki tanda dan gejala keracunan yang sama. Misalnya sakit kepala, mual, muntah-muntah, diare, kejang-kejang, penglihatan kabur, mata berair, dan lainnya. Yang berikut, pertolongan terhadap keracunan. Tindakan yang perlu dilakukan terhadap keracunan pestisida adalah tindakan pertolongan pertama. Tindakan ini sangat penting diketahui dan dilakukan karena biasanya penggunaan pestisida atau aplikasi di lapangan jauh dari para medis. Pertolongan darurat atau pertama yang perlu dilakukan sebelum dibawa ke dokter. Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida, yaitu yang pertama, pestisida tertelan. Cari informasi dari yang bersangkutan tentang pestisida apa yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksik, maka harus segera lakukan pemuntahan. Yang kedua, sesudah pemuntahan berhasil dilakukan, berikan karbon aktif yang khusus untuk penderita keracunan. Yang berikut, bawa segera penderita keracunan pestisida tersebut ke dokter atau ke puskesmas. Yang kedua, bila terjadi kontaminasi pestisida pada kulit, tindakan darurat yang perlu dilakukan ialah buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan sabun sebanyak mungkin. Keringkan tubuh dengan handuk yang kering dan bersih. Pakaian kerja yang terkontaminasi berat harus dibakar karena sulit untuk dibersihkan dengan tuntas. Yang ketiga, apabila mata terkena pestisida. Yang pertama, tindakan pertama yang harus dilakukan, buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Dan jangan menggunakan obat tetes mata lainnya. Yang keempat, pestisida terhisap lewat pernapasan. Pada saat mencampur atau menyemprot pestisida yang terhisap lewat pernapasan, tindakan yang harus dilakukan ialah
Yang pertama, pergilah menjauhi tempat kerja dan tidurkan di tempat yang berudara bersih dan segar. Kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan, dan bila dalam keadaan gawat darurat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas. Nah, sekian hasil dari presentasi maupun pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa.